Bersyukur atas anugerah hidup dari Tuhan untuk kita semua pada hari ini. Salam, salam kasih dan hormat dari saya untuk jemaat Tuhan sekalian. Kebenaran firman Tuhan untuk kita pada hari ini ada di dalam Alkitab Perjanjian Baru, Markus pasal 4 ayat 30 sampai ayat yang ke-34, perumpamaan tentang biji sesawi. Sebelumnya mari kita bersama berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, berkuasa dengan Roh Kudus-Mu untuk memampukan hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami semua memahaminya. Amin. Perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatunya secara tersendiri. Amin. Jemaat Tuhan, gambar di samping saya ini adalah gambaran dari biji sesawi berikut pertumbuhannya dalam konteks Alkitab. Yang tentunya ada perbedaan dengan biji sesawi yang pada umumnya kita kenal di Indonesia. Berawal dari sesuatu yang kecil, kemudian ketika ditaburkan, bertumbuh, melebar, dan meluas. Demikianlah Yesus memakai biji sesawi itu sebagai perumpamaan untuk ia menyampaikan pengajaran tentang kerajaan Allah atau kekuasaan Allah pada masa itu kepada para pendengarnya dalam ayat 30 sampai ayat yang ke-32. Jemaat yang diberkati Tuhan, tentunya metode perumpamaan itu juga dipakai oleh Yesus agar para pendengarnya dapat lebih mudah untuk memahaminya. Dan kerajaan Allah ataupun kekuasaan Allah itu meliputi dunia, dan saya meminjam istilah akhirat, meliputi dunia dan akhirat, yang berarti sangat luas. Dan tentu saja pertumbuhan, melebar, dan meluasnya dikatakan dimulai dari sesuatu yang kecil. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk menjelaskan hal ini, salah satunya kita bisa pahami dari siklus kehadiran Yesus ke dalam dunia ini. Berawal dari firman, lahir sebagai bayi, kemudian bertumbuh, menjadi dewasa, memberitakan firman seorang diri, sampai kemudian memilih 12 orang untuk kemudian menjadi rasulnya. Dan dalam catatan firman Tuhan, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, pemberitaan selanjutnya dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sampai saat ini dan sampai pada kesudahannya. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan yang diberkati, demikian juga
kita cermati catatan firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Ketika Yesus menyampaikan pengajarannya kepada para pendengarnya pada waktu itu, Yesus sangat memperhatikan tingkat pengertian para pendengarnya. Karena itu, metode perumpamaan untuk ia mengajar, itu ia pakai dengan memperhatikan tingkat pengertian para pendengar atau para pengikutnya pada waktu itu. Dan diceritakan, kalau kepada murid-murid, ia memakai metode yang berbeda. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari bagian firman Tuhan untuk kita pada hari ini, ada pesan firman Tuhan. Yang pertama, saat kita melayani dalam bidang apapun, ingatlah, sekecil apapun peran kita, sesederhana apapun yang bisa kita kerjakan, itu bukan masalah bagi Tuhan. Yang terpenting adalah melayanilah dengan hati yang tulus, dengan motivasi yang murni. Selanjutnya, percayalah, Tuhan akan bekerja dengan kuasanya untuk menyatakan pertumbuhan agar kerajaannya atau kekuasaannya semakin melebar, semakin meluas. Sehingga nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan. Yang kedua, dalam pelayanan gerejawi, jangan pernah ragu untuk memakai banyak metode dalam melayani. Bahkan adalah sebuah keharusan. Demikian juga mengingat perkembangan zaman pada saat ini, dan tentu saja kita juga mengingat tingkat pengertian manusia. Demikian firman Tuhan untuk kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Untuk menghayati firman Tuhan, kita bersama ada dalam saat teduh sejenak, dan setelahnya kita mengucap syukur dalam doa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Selanjutnya, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mau hidup dalam tuntunan firman Tuhan. Kami percaya, dalam pergumulan perjuangan kehidupan kami selanjutnya, dalam waktu dan kesempatan hidup yang masih Tuhan percayakan bagi kami, Tuhan tetap setia untuk memimpin, menjaga, dan memberkati kami sekalian. Demikian juga Tuhan, dalam pergumulan dunia pada saat ini, biarlah ketenangan dan kesabaran Tuhan nyatakan bagi kami. Inilah kami Bapa, dalam segala keberadaan kami. Pengharapan kami hanya ada di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur, dan letakkan pengharapan kami. Amin. Tetap semangat, salam sehat, Tuhan Yesus beserta kita.